Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu bi asyrafil adyan. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat, pecinta dan pendengar radio Top FM rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga alhamdulillah sampai pada detik hari ini kita masih terjaga keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan seperti yang kita selalu harapkan dengan doa Allahumma sabbitna ala dinil Islam, tetaplah bahwa agama Islam yang kita yakini tetap melekat pada jiwa dan raga kita sampai ajal kita menjemput. Dan marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, umur kita, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan tersebut kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari dari pagi sampai kemudian pagi lagi. Mudah-mudahan apapun jenis kegiatan tersebut, apapun aktivitas kita, mudah-mudahan ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, pendengar dan pecinta radio Top FM rahimakumullah. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang baik bentuknya dan sempurna fisiknya. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 sampai 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putusnya. Kaum muslimin muslimat, pendengar dan pecinta radio Top FM rahimakumullah. Lantas apakah tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang disampaikan pada pembukaan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah kepada aku, kata Allah. Jadi jelaslah fungsi kita hidup ini agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
memenuhi dan menjalankan syariatnya yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi larangan dan penuh keinsafan dan ketaatan, penuh iman dan percaya kepada Rasul, pada kitab-kitabnya, pada para malaikat, dan percaya pada terjadinya hari kiamat nanti, percaya bahwa qadar dan qadar, kepastian baik dan buruk itu semata dari Allah. Akan tetapi berapa banyak dari kita umat manusia yang telah menyalahgunakan, menggerakkan anggota badannya seperti halnya diberi mata, hanya dibuat melihat perkara yang maksiat dan mungkarat saja. Diberi telinga, cuma mendengarkan bisikan-bisikan syaitaniyah belaka sehingga meracuni dalam jiwanya. Diberi lisan, tanpa pernah dibuat membaca Al-Quran. Akan tetapi lisannya dilepaskan begitu saja dalam masalah maksiat. Begitu juga dengan tangan kita. Tangan cuma dibuat mengerjakan sesuatu yang melanggar hukum syariat. Kaki kita segan dan berat kalau menuju ke masjid, ke tempat peribadatan, ke tempat pengajian, ceramah agama, dan berjuang. Malah sebaliknya, kadang semangat kalau melangkahkan kakinya menuju panggilan syaitaniyah yang tentu akan menggiring ke jurang neraka. Kalau toh keadilan di dunia ini menghadap sesama manusia adalah masih relatif, bisa mereka bermuka bohong tanpa diketahui. Tapi kalau sudah menghadap keadilan di akhirat, tidaklah dia bisa merasakan dengan beralasan sedikit pun di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 65 disebutkan, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Ditegaskan dalam ayat lain, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Maksud dari ayat tersebut menurut ahli tafsir, ada di antara mereka yang bangkit dari kubur dengan putih bersih mukanya, dan ada pula yang hitam lekam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kaum muslimin muslimat, pendengar dan pecinta radio Top FM rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan taubat kepada Allah dengan penuh ikhlas, agar diampuni segala dosa guna bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam sebuah syair, wahlisin niyata qabla al-amal wa'ti biha makhrunatan bil awal. Dan ikhlaskanlah dalam berniat sebelum melakukan amal, dan lakukanlah niat bersamaan dengan permulaan amal. Kita bersihkan niat kita dalam beribadah, dalam berjuang, dalam sarana pendidikan, pembangunan hanya karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, komersil dan kedudukan yang akan menyeret kita ke jurang neraka jahim. Serta tidak hanya selalu mengharap sanjungan dan pujian dari sesama manusia, itu pun akan menjerumuskan kita ke lembah nestapa dan kehancuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbus sana
minan nasi yu'mi wa yusimmu. Kesukaan dipuji dari manusia adalah membutakan hati dan telinga. Tergores dalam kitab Risalah Kusyairiyah, wa kullu man kana lisyar'i i'tiradun fa huwa mahrurun mahdu'un. Tiap-tiap orang yang bertentangan dengan syariat, orang itu tertipu hawa nafsunya. Kaum muslimin, muslimat, pendengar radio Top FM rahimakumullah. Mari kita selalu mantapkan iman dan takwa kepada Allah dengan meningkatkan amal yang soleh, meningkatkan perjuangan dan menegakkan dakwah Islamiyah, serta melakukan pembangunan dengan penuh pertolongan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mental seseorang kalau sudah kosong dari rasa iman kepada Allah, maka ia pun akan berkata, berbuat baik dan bertindak menurut bisikan setan, ingkar kepada Allah, ajaran Rasulullah. Allah telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 36, qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan yang lain. Aku berdakwah kepadamu dan kepada Allah aku kembali. Dengan ayat ini jelaslah bahwa segenap makhluk, terutama umat manusia selaku umat Nabi Muhammad, wajib beribadah semata karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak melainkan Allah semata. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi ada juga manusia mengaku sebagai muslim seperti Abdullah bin Ubay, seorang munafik Madinah di zaman Rasulullah, dan gembong musyrik Abu Jahal menganggap dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, yakni tidak Maha Esa, dan mengatakan dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menerangkan tentang keesaan Tuhan. Jelaslah Abdullah bin Ubay, Abu Jahal serta para pengikutnya adalah orang-orang yang murtad, musyrik. Itulah sebutan yang berlaku sebagai orang munafik menurut syariat Islam. Sebab kurang lebih 35 ayat Al-Quran yang menyebutkan kata-kata wahid, yakni Allah, Tuhan yang Maha Esa. Antara lain disebutkan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Adapun Tuhanmu sekalian yaitu Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang musyrik tidak percaya dengan ayat Allah akan dimasukkan neraka untuk selama-lamanya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin muslimat, pendengar dan pecinta radio Top FM rahimakumullah. Oleh karena itu, jiwa manusia ini adalah tergantung pada hati sanubarinya. Dalam menetapkan ideologi dan keimanannya, Rasulullah memberi penjelasan pembagian bermacam warna keadaan hati manusia. Al-qulubu arba'atun, qalbun ajrudi fihi syirajun yasharu, fadzalika qalbul mu'min, wa qalbun aswadu mangkusun, fadzalika qalbul kafir, wa qalbun marbutun ala ghilafihi, fadzalika qalbul munafiq, wa qalbun musaffaqun fihi imanun wa nifaqun, famasalul iman fihi masalul baqlati yamudduhal ma'ul adab, wa masalun nifaqu fihi mislul kharahati
yamudduha al-qayhu was-sadidu fa ayyul maddataini ghalabat alaihi dhahabat bi. Ada 4 macam hati manusia. Hati yang suci murni, di dalamnya seakan terdapat lampu yang cemerlang cahayanya. Itulah hatinya orang mukmin. Kemudian hati yang hitam lagi penuh penyakit, itulah hatinya orang-orang kafir. Hati yang terikat pada sampulnya, itulah hati orang munafik. Dan yang terakhir, yang nomor 4, hati yang terbuka. Di dalamnya ada keimanan serta ada pula kemunafikannya. Keimanan yang ada di situ adalah bagaikan sayur mayur yang dialiri oleh siraman air tawar. Sedangkan kemunafikannya yang ada di dalamnya adalah bagian duka yang dialiri oleh siraman nanah bercampur darah. Kedua benda yakni air dan nanah bercampur darah saling kalah mengalahkan. Maka mana yang menang adalah yang dapat menguasai hati tersebut. Maksudnya jika yang menang airnya, maka keimananlah yang mengalahkan kemunafikan. Sedangkan jika nanah bercampur darah itu adalah pemenangnya, maka kemunafikannya yang mengalahkan keimanan. Sebab hati yang kita gunakan sebagai kemudi itu diibaratkan suatu benteng yang setiap detik diintai oleh musuh yang hendak menyerangnya. Sedangkan penyerang hati ini bagi kita tidak lain dan tidak asing lagi, yaitu setan. Sesungguhnya setan inilah yang menjadi musuh kita, menjadi semenjak Nabi Adam dan Ibu Hawa turun ke bumi. Setan mengancamnya dan kepada anak turun Adam, yaitu umat manusia ini. Betapa celakanya kalau benteng kita yakni hati kita bisa jatuh ke tangan setan sehingga bisa dikuasainya. Untuk menjadi dan menjaga hal yang tersebut, kita semua diwajibkan mempertahankan mati-matian dan sekuatnya. Pertama, kita selalu mengucapkan zikir dan istighfar serta memantapkan ke dalam hatinya kita di mana saja berada bahwa segala sesuatu yang ada adalah ciptaan Allah dan Allah lah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kedua, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah yang mana kita telah dikarunia hidayah berupa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah, maka tidak akan ada kekuatan lain yang sanggup menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada pula kekuatan yang sanggup membebaskannya dari kesesatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada kekuatan lain yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada pula kekuatan lain yang sanggup memberikan hidayah kepada. Insya Allah, kalau kita sudah menjalani sarana iman kepada Allah, akanlah menjadi manusia yang baik di sisi Allah dan di sisi manusia, serta berguna bagi nusa, agama dan bangsa. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang lebih bermanfaat kepada manusia lain. Siapakah manusia yang menjadi pilihan dan siapakah generasi muda yang menjadi pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat anugerah serta pengayoman pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan ada 7 golongan. Dalam hadisnya disebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid
wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu munshubun wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa kaum muslimin muslimat pecinta dan pendengar radio Top FM rahimakumullah. Sebagai penutup dari sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pendengar pecinta radio Top FM. Marilah kita sama berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap kukuh dalam pendiriannya kita mengamalkan suatu kebajikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau goyang-goyangkan hati ini sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kerahmatan kepada kami dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Sekali lagi, mudah-mudahan yang sedikit bisa saya sampaikan ada manfaatnya untuk para pendengar dan pecinta radio Top FM. Mohon maaf sekiranya ada kalimat kata yang salah. Dengan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.